Bagaimana perang demi Yerusalem justru menyulut kebangkitan Eropa dari zaman kegelapan. Tahun 1095, Eropa bukan pusat dunia. Ia adalah bayang-bayang masa lalu yang kehilangan cahaya. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat 5 abad sebelumnya, benua ini tenggelam dalam kegelapan yang tak hanya bersifat fisik, tapi juga intelektual. Kota-kota besar menyusut jadi puing. Jaringan jalan dan perdagangan runtuh. Lembaga-lembaga yang dulu menopang peradaban lenyap, digantikan oleh kekuasaan lokal yang saling mencabik. Di Prancis, Jerman, dan Inggris, rakyat hidup dalam sistem feodal yang menyesakkan. Tuan tanah menguasai segalanya, lahan, hukum, bahkan keselamatan jiwa para petani. Sementara kaum bangsawan sibuk saling berperang, rakyat menderita. Kelaparan datang, silih berganti. Penyakit menyebar tanpa pengobatan. Pengetahuan dikurung dalam biara-biara, dan hanya bisa diakses segelintir rohaniwan. Tak ada universitas, tak ada buku cetak, tak ada kebebasan berpikir. Dalam dunia seperti ini, harapan datang dari satu sumber, gereja. Gereja Roma adalah satu-satunya institusi lintas wilayah yang masih berdiri tegak. Ia menjadi tempat berlindung secara spiritual, sosial, dan politik. Namun, bahkan gereja pun sedang berada dalam krisis. Kepausan Tengah berseteru dengan para raja soal kekuasaan. Sementara itu, dunia luar, dunia yang dulunya disebut barbar, justru mengalami kemajuan luar biasa. Di timur, Kekaisaran Bizantium bertahan di bawah bayang-bayang Islam. Di Baghdad, Kairo, dan Cordoba, perpustakaan berkembang. Ilmuwan menulis dalam bahasa Arab tentang matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Dunia Islam, dalam banyak hal, telah menjadi penerus kejayaan Yunani dan Romawi. Mereka bukan hanya menyalin karya Plato atau Galen, mereka mengembangkannya. Dan ketika tahun 1095, Yerusalem direbut oleh dinasti Seljuk dari tangan Bizantium, sesuatu yang secara simbolik mengguncang Eropa. Gereja Roma melihat sebuah peluang untuk menyatukan Eropa, merebut kembali kehormatan, dan mengalihkan konflik internal keluar. Disinilah Paus Urbanus II memainkan peran penting. Dalam konsili Clermont, pada bulan November 1095, ia berdiri di hadapan kerumunan bangsawan dan rohaniwan Prancis. Dalam pidato yang akan mengubah sejarah, ia berseru, "Biarlah mereka yang selama ini menjadi perampok, kini menjadi prajurit Kristus." Seruan itu mengguncang, tapi bukan karena semata-mata alasan religius. Bagi banyak bangsawan miskin, ini adalah tawaran duniawi yang luar biasa. Karena Paus menjanjikan, siapapun yang berangkat berperang akan diampuni seluruh dosanya. Dan bukan hanya itu, mereka yang menang akan mendapat tanah, harta, dan status. Bagi para petani dan buruh, ini terdengar seperti jalan menuju surga. Tapi bagi para penguasa, ini juga cara untuk mengatasi populasi muda yang tak punya lahan dan bisa menjadi ancaman lokal. Maka, dari berbagai penjuru Eropa, gelombang manusia mulai bergerak. Awalnya datang dari rakyat jelata. Gerakan spontan yang dikenal sebagai People's Crusade dipimpin oleh tokoh karismatik seperti Petrus si Pertapa, tapi mereka tidak siap. Banyak dari mereka tak punya senjata, peta, atau pemahaman militer. Mereka menyeberang ke Anatolia dan dibantai habis oleh pasukan Turki Seljuk. Tapi gelombang kedua jauh lebih berbahaya. Pasukan kesatria profesional dari Prancis, Jerman, dan Italia. Dipimpin tokoh-tokoh besar seperti Godfrey of Bouillon dan Raymond of Toulouse, mereka adalah wajah asli Perang Salib pertama. Dan ketika mereka akhirnya mencapai Tanah Suci, setelah perjalanan panjang penuh kelaparan, perpecahan, dan konflik dengan sekutu sendiri, yang mereka temukan bukan hanya Yerusalem, tapi peradaban, kota-kota yang bersinar di tengah gurun, pasar dengan barang-barang eksotis dari India dan Cina, perpustakaan yang menyimpan ilmu yang belum pernah mereka dengar, teknik irigasi yang canggih, arsitektur yang menjulang, dan masyarakat yang, meski berbeda agama, memiliki sistem hukum, pemerintahan, dan budaya tulis yang jauh lebih maju dari dunia mereka sendiri. Itu adalah kejutan. Namun, tidak semua dari mereka bisa memahami atau menerima. Beberapa merusak, membakar, dan merampas, tapi sebagian mencatat, membawa pulang kenangan dan pertanyaan. Mengapa mereka, kaum infidel itu, tampak lebih makmur dan cerdas? Bagaimana bisa dunia timur yang mereka pandang rendah justru memiliki jawaban atas kebodohan Eropa? Pertanyaan-pertanyaan ini tak langsung mengubah benua, tapi mereka memulai sesuatu, rasa ingin tahu. Dan itu adalah bahan bakar revolusi besar yang akan datang. Perang salib dimulai sebagai perang untuk Tuhan, tapi akhirnya ia menjadi perjalanan untuk menemukan kembali manusia dan akalnya.
Ketika pasukan salib menapakkan kaki di tanah Syam, mereka tidak hanya membawa salib dan pedang. Mereka membawa sejarah baru dan menorehkannya dengan darah. Tahun 1099, setelah pengepungan yang brutal, Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib. Tangis kemenangan bercampur jerit kematian. Di Masjid Al-Aqsa, darah mengalir hingga menutupi lantai. Para ksatria membantai ribuan warga Muslim dan Yahudi tanpa ampun, tanpa perbedaan. Itu bukan sekadar perang, itu adalah simbol. Yerusalem, kota tiga agama, kini berubah menjadi panggung kekejaman atas nama surga. Namun, kemenangan itu bukan akhir. Justru awal dari permukiman kolonial baru yang Eropa sebut sebagai negara-negara tentara salib. Kerajaan Yerusalem, Kepangeranan Antioquia, County Edessa, dan County Tripoli. Masing-masing adalah proyek ambisius, memindahkan struktur kekuasaan Eropa ke jantung Timur Tengah. Gereja, kastil, sistem hukum, bahkan mata uang, semuanya dicoba ditanam di tanah asing ini. Tapi tanah suci bukan ruang kosong. Ia penuh dengan peradaban yang matang, kokoh, dan berakar dalam. Orang-orang Frank, sebutan umum bagi orang Eropa di timur, harus belajar. Mereka mulai menyewa juru tulis Arab, memakai sistem irigasi lokal, dan meniru teknik pertanian Muslim yang lebih efisien. Bahkan dalam pertempuran, mereka menyerap taktik berkuda dan penggunaan panah jarak jauh ala pasukan Turki. Mereka tidak hanya menaklukkan, mereka pun berubah pelan-pelan. Dan perubahan itu tak sepenuhnya ditolak. Di kota-kota seperti Acre, Haifa, dan Damaskus, hubungan antara Muslim, Kristen Timur, dan Latin Barat perlahan membentuk jaringan perdagangan, diplomasi, bahkan aliansi. Di pasar-pasar Acre, rempah dari India, kain dari Damaskus, dan logam dari Armenia diperdagangkan bersama anggur Bordeaux dan keju dari Eropa Barat. Uang berbicara lebih fasih dari iman. Di balik benteng, Eropa dan Islam bersentuhan lebih intens dari sebelumnya, tak hanya lewat perang, tetapi juga lewat hidup bersama. Ilmu pengetahuan pun mengalir lewat celah-celah perdagangan ini. Di perpustakaan Aleppo atau Damaskus, para penerjemah mulai bekerja menerjemahkan karya Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Galen versi Arab ke dalam Latin. Kota Toledo dan Palermo, di perbatasan dunia Kristen dan Muslim, menjadi pusat penerjemahan. Hasilnya, Eropa mulai membaca ulang dunia. Dari timur, Eropa menemukan angka Arab yang sesungguhnya berasal dari India dan menggantikan sistem Romawi yang kaku. Mereka menemukan konsep algebra, nol, dan metode eksperimental dalam kedokteran dan optik. Mereka membaca kembali Aristoteles, tapi dari versi Arab yang sudah diberi catatan oleh Al-Farabi dan Averroes. Bahkan sistem rumah sakit Islam, Bimaristan, menginspirasi struktur klinik pertama di Eropa. Namun, tidak semua kontak ini damai. Bangsa Muslim, khususnya di bawah dinasti Zengid dan kemudian Ayyubiyah di bawah Salahuddin, melawan balik. Salahuddin merebut kembali Yerusalem pada 1187, bukan dengan pembantaian, tapi negosiasi. Ia biarkan orang-orang Kristen pergi dengan damai, dan dengan itu memberi pelajaran etika perang yang berbeda dari kekerasan salib pertama. Eropa terpukul, tapi juga kagum. Tokoh seperti Salahuddin menjadi legenda bahkan di Barat. Dalam puisi dan kisah para peziarah, ia disebut sebagai musuh yang ksatria. Sebuah ironi, karena musuh mereka justru menjadi cermin bagi nilai-nilai yang ingin mereka capai. Dari konflik inilah, dua arus muncul. Yang pertama, rasa takut akan Timur sebagai ancaman budaya dan militer. Yang kedua, rasa penasaran dan kekaguman terhadap kemajuan dunia Islam. Kedua arus ini akan membentuk arah peradaban Eropa, antara imitasi dan resistensi. Namun yang paling dalam adalah pertanyaan eksistensial. Mengapa peradaban yang mereka anggap kafir bisa lebih maju? Mengapa kota-kota di timur punya perpustakaan, universitas, dan rumah sakit, sementara di Eropa buku saja langka? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai merambat ke biara-biara, ke istana, ke pasar. Dan dari sanalah bara kecil pemikiran yang kelak bernama Renaissance menyalakan diri. Perang salib meninggalkan luka di timur, tapi di barat ia meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Jejak ilmu, arsitektur, bahasa, dan semangat eksplorasi baru. Dan yang paling berbahaya bagi kekuasaan lama adalah ide bahwa dunia di luar feodalisme ternyata lebih besar dan lebih cemerlang.
Eropa datang ke timur dengan pedang, tapi yang paling mereka bawa pulang bukan rampasan, melainkan cara pandang. Setelah bertahun-tahun membangun koloni di Levant dan menyaksikan kekuatan budaya Islam, perlahan para ksatria, biarawan, dan pedagang Latin mulai mencatat. Bukan hanya posisi musuh atau peta wilayah, tetapi bahasa, buku, dan struktur sosial yang berbeda dari apa yang mereka kenal. Di kota-kota pelabuhan seperti Acre, Tripoli, dan Antioquia, terjadilah pertukaran paling berbahaya dalam sejarah, pertukaran ide. Para penyalin naskah Kristen mulai mengimpor buku-buku Arab, menerjemahkan tulisan ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Razi, dan Al-Haytham. Mereka menemukan metode eksperimen dalam kedokteran. Mereka membaca prinsip geometri yang mendetail dari Euclid lewat terjemahan Arab. Bahkan logika Aristoteles yang telah hilang di Barat ditemukan kembali dari dunia Islam. Pusat-pusat penerjemahan lahir di wilayah perbatasan, Toledo di Spanyol, Palermo di Sisilia, dan bahkan di Montpellier, Prancis. Disinilah para penerjemah Yahudi, Muslim, dan Kristen bekerja bahu-membahu, diam-diam menggali kebangkitan. Seorang tokoh penting, Gerard dari Cremona, ia menerjemahkan lebih dari 70 karya dari Arab ke Latin, termasuk Almagest karya Ptolemy, teks kedokteran Ibnu Sina, dan tulisan Al-Farabi tentang filsafat politik. Berkat kerja orang seperti Gerard, dunia Eropa mulai berubah. Bukan karena wahyu, tapi karena ilmu. Dari matematika, lahirlah sistem bilangan yang lebih praktis daripada angka Romawi, angka Arab. Konsep nol, yang sebelumnya asing, mulai dipahami. Kemampuan menghitung, memetak, dan mencatat dagang berkembang pesat. Tanpa kita sadari, ini adalah fondasi awal akuntansi dan bank modern. Dalam bidang kedokteran, teks Canon of Medicine karya Ibnu Sina menjadi kitab wajib di Universitas Eropa selama lebih dari 500 tahun. Buku ini tidak hanya berisi diagnosis dan pengobatan, tapi juga cara berpikir logis tentang tubuh manusia. Sesuatu yang revolusioner di dunia barat yang saat itu masih mengandalkan takhayul. Ilmu optik karya Al-Haytham yang menjelaskan bahwa mata menerima cahaya, bukan memancarkannya, membentuk dasar bagi teori cahaya Newton di kemudian hari. Dan dari Baghdad hingga Cordoba, konsep tentang metode ilmiah perlahan mengalir ke barat, membentuk benih Renaissance. Namun, tak semua ilmuwan Eropa merespons dengan kagum. Beberapa kalangan gereja mencemaskan pengaruh kafir. Filsafat Aristoteles, jika tidak dikendalikan, bisa merusak doktrin kekristenan. Maka terjadilah pertarungan panjang antara para skolastik yang ingin mengharmonikan iman dan akal dengan konservatif yang ingin menjaga otoritas dogma. Thomas Aquinas adalah jembatan penting. Dalam Summa Theologiae, ia menyerap logika Aristotelian dari Averroes, Ibnu Rushd, dan mengintegrasikannya ke dalam teologi Kristen. Ini bukan hanya sintesis. Ini adalah awal revolusi intelektual dalam gereja. Di universitas-universitas baru seperti Bologna, Paris, dan Oxford, yang mulai tumbuh sejak abad ke-12, pelajar tidak hanya belajar Injil, tetapi juga retorika, logika, dan ilmu kedokteran. Tak lagi cukup menjadi saleh. Mereka juga harus berpikir. Kehidupan akademik pun mulai berubah. Mahasiswa dari berbagai wilayah datang untuk belajar, berdiskusi, dan membentuk jaringan pemikiran. Dan dari sinilah muncul konsep penting, bahwa kebenaran bisa diuji, bahwa manusia bisa berpikir sendiri, di luar dogma. Dan ini adalah bibit Renaissance. Perjalanan para tentara salib ke timur tak hanya membawa kembali relik suci, tapi juga buku, angka, peta bintang, dan keyakinan baru bahwa dunia ini bisa dimengerti, bahkan diubah. Perubahan ini tidak langsung terasa. Ia berjalan pelan, diam-diam, tapi satu persatu, fondasi dunia lama mulai retak. Feodalisme terguncang. Gereja tak lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Dan Eropa yang semula tertutup, mulai membuka diri. Meski dengan rasa takut yang tak diakui. Perang salib, yang semula dianggap perang iman, telah menjadi awal dari kebangkitan nalar. Eropa kembali dari perang salib dengan luka, tapi juga dengan peluang. Di balik kegagalan militer, terbuka jalan ekonomi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di antara reruntuhan kastil dan biara, muncul para tokoh baru. Bukan ksatria, tapi pedagang. Bukan uskup, tapi bankir.
dan bukan kerajaan besar yang jadi pemain utama, melainkan kota-kota kecil yang pandai berdagang dan menyimpan uang. Perang salib menciptakan logistik raksasa. Pasukan, makanan, senjata, dan kapal harus dipasok dari ribuan kilometer. Maka muncullah sistem distribusi baru. Kota-kota pelabuhan seperti Genoa, Pisa, dan Venesia tak hanya jadi tempat transit. Mereka jadi urat nadi ekonomi perang. Dan saat perang selesai, jaringan itu tetap hidup. Venesia mungkin adalah contoh terbaik. Selama Perang Salib keempat, pada tahun 1204, Venesia bahkan memanipulasi ekspedisi suci itu untuk menyerang Konstantinopel, bukan Yerusalem. Dengan merebut Bizantium, Venesia meraup hak dagang eksklusif di Laut Tengah Timur. Mereka mengekspor kaca, kain wol, dan senjata, dan mengimpor rempah, sutra, dan logam mulia dari timur. Bagi bangsa Eropa yang selama ini tertutup, ini adalah ledakan baru. Mereka melihat dunia sebagai pasar, bukan hanya ladang perang. Dari aktivitas ini lahirlah perbankan awal. Karena transaksi besar tidak bisa lagi dilakukan dengan barter. Maka digunakan surat kredit, nota, dan sistem perwakilan, cikal, bakal cek, dan transfer modern. Keluarga-keluarga seperti Medici di Firenze dan Fugger di Jerman kelak tumbuh dari sistem ini. Satu teknologi kunci yang ikut terbentuk, pembukuan berpasangan. Dikenalkan di Italia, metode ini memungkinkan pedagang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara seimbang. Ini bukan hanya alat hitung, tapi simbol revolusi berpikir, bahwa segala sesuatu bisa diukur, dikalkulasi, dan dikelola secara rasional. Transformasi juga terlihat di wajah kota. Kota-kota kecil yang sebelumnya hanya kumpulan rumah kayu, mulai berubah jadi pusat produksi, pasar, dan pendidikan. Guild pengrajin dibentuk untuk melindungi kepentingan produsen lokal. Bursa dan balai kota didirikan untuk mengatur harga dan hukum perdagangan. Kelas baru muncul, borjuis. Mereka bukan bangsawan, bukan petani, dan bukan rohaniwan. Mereka adalah pemilik modal, pemilik usaha. Mereka yang hidup dari keterampilan, bukan keturunan. Dan mereka mulai menuntut hak untuk mengatur kota sendiri, membuat hukum sendiri, dan bahkan memiliki tentara sendiri. Inilah awal otonomi kota, dan secara perlahan awal kematian sistem feodal. Universitas pun tumbuh dari kota, bukan istana. Bologna, Paris, Oxford, dan Salamanca jadi pusat ilmu yang kini tak hanya mempelajari kitab suci, tapi juga hukum, matematika, dan logika dagang. Ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi hak eksklusif gereja. Ia mulai menjelma sebagai alat kehidupan. Perang salib tak dimaksudkan untuk ini, tapi justru karena perang, jaringan yang lebih kuat daripada tentara dibangun, jaringan ekonomi. Dan dari jaringan itu, dunia baru lahir, di mana uang bisa mengalahkan gelar bangsawan, di mana kota bisa lebih kuat dari kerajaan, dan di mana seorang anak pandai berhitung, bisa jadi penguasa masa depan. Inilah momen ketika Eropa untuk pertama kalinya mulai bergerak cepat, bukan dengan kuda dan pedang, tapi dengan kapal dagang dan pena akuntan. Feodalisme pernah menjadi tulang punggung Eropa abad pertengahan. Tapi setelah Perang Salib, tulang itu mulai retak. Sistem yang selama berabad-abad mengatur siapa bekerja, siapa berdoa, dan siapa berperang, mulai kehilangan bentuk. Sebab perang di timur tidak hanya menyedot darah bangsawan, tapi juga mengalirkan ide, emas, dan kekuasaan ke tangan-tangan baru. Banyak bangsawan yang berangkat ke Tanah Suci tak pernah kembali. Mereka gugur, ditawan, atau bangkrut karena biaya perang yang membengkak. Kastil mereka kosong, ladang mereka terbengkalai. Maka muncullah kesempatan baru. Petani yang dahulu terikat mulai melonggarkan ikatan. Mereka mulai pindah ke kota, mencari kerja, mencari upah. Eropa mulai menyaksikan fenomena langka, mobilitas sosial. Dulu, tanah adalah segalanya. Tapi kini, tanah mulai ditinggalkan demi keterampilan. Tukang kayu, pandai besi, penjahit, dan pelukis mulai dihargai, bahkan dihormati. Dan mereka yang bisa berdagang, berhitung, dan mengelola pasar mulai mengungguli para pemilik gelar tanpa uang. Pemerintahan lokal juga mulai berubah. Raja-raja yang dulu tergantung pada loyalitas para bangsawan feodal, kini memiliki alternatif, memungut pajak langsung dari kota,
Mereka membentuk tentara bayaran, bukan bergantung pada pasukan para lord. Maka, kekuasaan para bangsawan perlahan dikebiri oleh dua arah. Dari atas oleh raja, dari bawah oleh rakyat kota. Perang salib mempercepat proses ini secara brutal. Sebagian bangsawan menjual tanah demi membiayai perang. Yang lain menjaminkan istana demi kapal. Ketika kalah atau mati, tanah-tanah itu jatuh ke tangan pedagang, bankir, dan kadang gereja. Dalam waktu 1 abad, distribusi kekayaan di Eropa berubah total. Sementara itu, kota berkembang sebagai pusat otonomi. Di Italia Utara, kota-kota seperti Florence, Milan, dan Siena menjadi republik, dipimpin oleh dewan dagang, bukan keluarga bangsawan. Di Flanders dan Jerman muncul Stadtluft macht frei, pepatah yang berarti udara kota membuat bebas. Seorang budak tanah yang tinggal di kota selama setahun bisa jadi manusia merdeka. Disinilah benih kebebasan mulai tumbuh, bukan dari revolusi berdarah, tapi dari perhitungan ekonomi. Dan dari kebebasan ini muncul konflik baru antara gereja, bangsawan, dan rakyat kota. Gereja kehilangan monopoli atas ilmu, bangsawan kehilangan kontrol atas rakyat. Dan rakyat untuk pertama kalinya menemukan suara dalam urusan publik lewat dewan kota, serikat dagang, dan kontrak kerja. Kontrak. Itulah simbol paling kuat zaman baru ini. Kontrak menggantikan sumpah, uang menggantikan keturunan, kompetensi menggantikan status. Dunia yang selama ini dibangun atas dasar lahir, mulai dibentuk oleh kemampuan. Eropa tak lagi terpaku pada rantai feodal. Ia mulai bergerak, naik, turun, berpindah. Mobilitas sosial ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal imajinasi. Orang Eropa mulai membayangkan bahwa masa depan bisa diubah, bahwa hidup bukan hanya warisan, tapi juga kemungkinan. Dan semua ini dimulai karena perang yang mestinya demi Tuhan. Ironi besar sejarah adalah ini. Perang salib yang ingin menyatukan dunia Kristen justru mempercepat kehancuran dunia lama. Kapitalisme tidak lahir di bursa saham London atau pabrik Manchester. Ia tumbuh dari reruntuhan Perang Suci. Pasca Perang Salib, jaringan dagang membentang dari Alexandria hingga Bruges. Barang dari timur, rempah, sutra, batu mulia, kertas, dan obat-obatan mengalir ke barat dengan nilai yang berlipat. Tapi bukan barangnya saja yang penting, melainkan sistem di balik peredarannya. Orang-orang Venesia dan Genova, yang awalnya hanya pelaut dan pedagang biasa, kini membangun kerajaan komersial. Mereka menciptakan asuransi laut, agar kapal yang tenggelam tidak membuat pedagang bangkrut. Mereka membentuk kemitraan terbatas, seorang investor membiayai ekspedisi, seorang kapten menjalankannya. Keuntungan dibagi sesuai risiko. Inilah akar dari sistem saham. Inilah awal kapitalisme. Kapitalisme lahir bukan dari ideologi, tetapi dari kebutuhan. Bagaimana mengelola risiko besar dengan modal terbatas. Perang salib menciptakan risiko itu, dan dengan itu alat-alat keuangan pun dikembangkan. Bank juga lahir di tengah krisis keuangan akibat perang. Keluarga-keluarga seperti Peruzzi dan Medici di Firenze belajar memberikan pinjaman kepada raja, kota, bahkan gereja dengan bunga terselubung. Para uskup pun akhirnya membuka rekening. Gereja memang melarang riba secara resmi, tapi dalam praktiknya mereka mengizinkan kompensasi risiko dan biaya keterlambatan. Bahasa berubah, tapi logikanya tetap, uang bisa berkembang sendiri. Dan dari logika inilah, kapitalisme mendapatkan fondasinya yang paling dasar, bahwa waktu bisa dijual. Sistem akuntansi pun berevolusi. Buku besar mulai dipisahkan antara aset dan kewajiban. Leonardo Fibonacci, yang mempelajari sistem bilangan Arab di dunia Islam, memperkenalkan aritmetika dagang lewat bukunya Liber Abaci. Dari sinilah Eropa belajar menghitung margin, konversi mata uang, dan bunga majemuk. Tapi tak hanya soal angka, kapitalisme membutuhkan budaya. Perang salib mengajarkan Eropa bahwa dunia lebih luas dari ladang dan gereja, bahwa barang dari jauh bisa dijual mahal, bahwa informasi bernilai lebih tinggi dari tanah, dan bahwa keputusan ekonomi harus berbasis kalkulasi, bukan warisan. Kota-kota pelabuhan menjadi laboratorium eksperimen. Venesia dan Genova menciptakan sistem dok, tarif, dan pelabuhan bebas pajak. Florence mengembangkan sistem guild yang mengatur kualitas dan harga. Bruges membangun bursa perdagangan untuk mengatur transaksi internasional. Yang dulunya tabu, seperti mengejar untung, kini mulai dianggap sah, bahkan mulia. Menjadi kaya bukan lagi dosa, tapi bukti kerja keras dan kecerdikan.
Pandangan ini pelan-pelan menggerus nilai-nilai feodal. Tidak lagi hanya darah biru yang berkuasa, tapi juga yang bisa menghitung, merancang, dan mengambil risiko. Di antara kolom angka dan surat kontrak, lahirlah pengusaha modern. Kapitalisme dini ini tidak datang sebagai ledakan. Ia merayap dalam keheningan dokumen, di balik meja kasir, di kapal dagang yang melintas malam hari. Tapi kekuatannya perlahan menyaingi kekuasaan raja dan gereja. Dan dari kota-kota ini, suara baru mulai terdengar bahwa dunia tidak hanya diciptakan untuk dihuni, tapi untuk diubah, dikelola, dan dimenangkan. Renaissance bukan cahaya yang datang tiba-tiba, ia adalah bara kecil yang perlahan tumbuh, dan banyak di antaranya berasal dari timur. Pasca Perang Salib, Eropa menyaksikan gelombang intelektual baru. Tak lagi hanya percaya pada wahyu, tetapi mulai memandang dunia dengan rasa ingin tahu. Benihnya ditanam di pasar-pasar timur, dibawa pulang oleh para pedagang dan pelajar, lalu tumbuh di ruang-ruang studi kota. Dari Al-Andalus, Sisilia, dan Suriah, Eropa menemukan kembali Aristoteles, bukan dari Yunani, tapi dari terjemahan Arab. Bersama catatan para filsuf muslim seperti Averroes dan Avicenna, Eropa belajar bahwa rasio manusia bisa menafsirkan alam. Gerakan ini meletus di universitas. Paris, Oxford, dan Bologna menjadi medan perdebatan antara iman dan akal. Filsafat skolastik lahir untuk menjembatani keduanya. Tapi seiring waktu, pertanyaan rasional semakin tak bisa dibendung. Kenapa langit bergerak? Kenapa tubuh sakit? Kenapa manusia berpikir? Jawaban lama dari gereja mulai dirasa tak cukup. Dan dari celah itu, masuklah teks-teks sains, logika, dan matematika dari dunia Islam, diterjemahkan, disintesis, dan dikembangkan. Di Florence, lahirlah pelukis yang tak hanya menggambar, tapi mengukur perspektif, menghitung anatomi. Leonardo da Vinci bukan hanya seniman, tapi juga peneliti. Galileo mengamati bintang bukan untuk menebak nasib, tapi untuk menghitung orbit. Kopernikus membaca astronomi Arab sebelum ia berani membalik teori geosentris. Semua ini terjadi karena satu hal. Orang Eropa mulai percaya bahwa dunia bisa dipahami, dan bahkan diubah. Perang Salib memulai kontak itu. Mereka membuka pintu, meski dengan kekerasan, dan dari sana, arus balik pengetahuan tak bisa dibendung. Tapi bukan hanya ilmu, arsitektur juga berubah. Gaya gotik lahir dari pengaruh bangunan Islam, lengkung lancip, jendela kaca berwarna, dan tata cahaya yang dramatis. Musik, puisi, bahkan tarian mengadopsi skala dan irama timur. Di Venesia, lagu-lagu gereja mulai memakai alat musik dari Arab. Lut, rebab, tambur. Perang Salib juga mengubah bahasa. Kata seperti zero, algebra, alkemi, sugar, dan saffron masuk ke bahasa Latin dan Eropa. Ini bukan hanya soal kata, tapi dunia baru yang mulai dipahami lewat bahasa mereka sendiri. Lebih dalam lagi, semangat Renaissance adalah tentang manusia, tentang martabat, akal, dan kehendak bebas. Dan ini, secara tak langsung, muncul sebagai respons terhadap dogma-dogma keras abad sebelumnya. Dogma yang dibenturkan selama Perang Salib. Orang mulai bertanya, jika Tuhan itu maha adil, mengapa begitu banyak pembantaian dilakukan atas namanya? Jika iman cukup, mengapa para cendekiawan muslim justru lebih rasional dan maju? Jika dunia diciptakan untuk disembah, mengapa ia bisa dihitung, dirancang, dan diubah? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan diajarkan, mereka tumbuh sendiri, dari luka, dari perjalanan, dari pertemuan, dan dari situ Eropa bergerak. Bukan mundur, bukan diam, tapi maju ke masa depan yang belum pernah mereka kenal. Tanpa Perang Salib, pintu itu mungkin tak pernah dibuka. Tanpa kontak brutal itu, mungkin Eropa tetap tidur di bawah bayang-bayang gereja. Renaissance adalah anak dari paradoks, lahir dari perang, dibesarkan oleh pertanyaan, dan akhirnya menjadi cahaya bagi dunia. Ketika pelaut Spanyol menyeberangi Atlantik tahun 1492, Eropa menyambut dunia baru. Tapi keberanian itu, hasrat menjelajah dan menaklukkan, tak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari logika yang ditempa dalam Perang Salib. Logika bahwa dunia adalah medan misi, medan untung, dan medan kekuasaan. Setelah 2 abad menjelajahi timur untuk menaklukkan Yerusalem dan menguasai rute dagang, bangsa-bangsa Eropa paham satu hal, bahwa bumi lebih luas dari iman mereka,
dan lebih kaya dari peta mereka. Perang Salib mengajarkan Eropa dua pelajaran penting. Pertama, bahwa kekuasaan bisa dibangun jauh dari pusat, dari koloni, pangkalan dagang, dan benteng lepas pantai. Kedua, bahwa agama bisa digunakan sebagai legitimasi ekspansi. Keduanya menjadi cetak biru penjelajahan dunia. Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani tahun 1453, jalur dagang lama ke Asia tertutup. Bangsa Eropa panik, tapi mereka tidak mundur. Mereka berputar arah. Maka kapal-kapal pun dikirim ke selatan, ke barat, ke laut yang belum pernah mereka lintasi. Christophorus Columbus, anak dari Genoa, pusat logistik Perang Salib, membawa ide bahwa Asia bisa dicapai lewat barat. Ia mendapat dukungan dari kerajaan Katolik Spanyol yang baru saja menyelesaikan Perang Salib versi mereka sendiri, Reconquista di Granada. Misi Columbus tak sekadar mencari rempah. Ia membawa salib, pendeta, dan piagam kerajaan, mewakili Tuhan dan mahkota. Sama seperti ksatria salib 2 abad sebelumnya. Setelahnya, kapal demi kapal menyusul. Vasco da Gama ke India, Magellan mengitari dunia, Cortes ke Meksiko, Pizarro ke Peru. Mereka bukan hanya pedagang, mereka pewaris logika ekspedisi Perang Salib. Gabungan antara pedang, kitab suci, dan kompas. Dan seperti di Tanah Suci, pertemuan dengan peradaban asing di dunia baru seringkali brutal. Suku-suku pribumi dibantai, diperbudak, dan dijadikan objek misi Kristen. Emas dan perak mengalir ke Eropa, membiayai perang dan membangun kerajaan. Tapi yang lebih berbahaya dari logam mulia adalah kepercayaan diri yang lahir, bahwa Eropa tak hanya berhak menjelajah, tapi menentukan nasib dunia. Dalam waktu 1 abad, peta dunia berubah total, dan semua dimulai dari mentalitas yang, secara tidak langsung, ditempa di Timur Tengah. Perang Salib menciptakan kelas pelaut, pedagang, dan penakluk. Ia melatih Eropa berpikir global sebelum mereka memiliki peta global. Ia mengubah bangsa-bangsa yang dulunya tertutup menjadi agresif, dan bangsa yang dulu miskin menjadi pengimpor kekayaan. Penjelajahan dunia bukan kebetulan. Ia adalah lanjutan dari obsesi lama. Obsesi menguasai yang jauh, yang asing, yang berbeda. Tapi, ada satu perbedaan besar. Jika Perang Salib bertarung demi salib, penjelajahan dunia bertarung demi pasar. Eropa berubah. Dari ksatria menjadi saudagar. Dari altar menjadi bursa. Tapi fondasi mentalnya tetap sama. Dunia adalah arena. Dan mereka harus menang. Maka, ketika dunia baru dibuka, bukan hanya tanah yang dijajah, tapi cara berpikir umat manusia. Dan sejarah pun bergerak ke babak berikutnya, kolonialisme global. Semuanya bermula dari mimpi menaklukkan Yerusalem. Perang Salib telah usai, tapi jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam arsitektur gereja Eropa, dalam kaca patri bergambar ksatria, dalam nama jalan, kota, dan bahkan dalam mentalitas. Tapi warisan itu tak pernah sederhana. Di satu sisi, Perang Salib dianggap puncak dari keberanian dan kesalehan. Di sisi lain, ia adalah bab gelap sejarah, penuh pembantaian, intoleransi, dan manipulasi iman. Di timur, memori tentang Perang Salib tidak pernah netral. Kota-kota seperti Aleppo, Homs, dan Jerusalem menyimpan kisah luka kolektif, kisah pembantaian, pengepungan, dan perusakan. Nama-nama seperti Raymond, Godfrey, dan Bohemond bukan pahlawan, tapi penjajah. Monumen mereka telah lama digantikan oleh narasi tentang perjuangan dan martabat lokal. Namun di barat, mereka menjadi legenda. Dikisahkan dalam puisi, digambar dalam fresko, ditulis dalam Injil bergambar emas. Sekolah-sekolah mengajarkan tentang keberanian tentara salib, tapi jarang menyentuh suara mereka yang dilukai. Disinilah letak paradoksnya. Perang Salib, yang katanya bertujuan menyelamatkan umat manusia, justru menciptakan tembok baru antarumat. Namun, ironinya lebih dalam dari itu. Karena dalam upaya memaksakan keseragaman iman, Perang Salib justru memperluas cakrawala budaya. Kontak dengan Islam melahirkan kekaguman. Kekalahan demi kekalahan menyadarkan Eropa akan keterbatasannya. Dan dari situ, tumbuh kerendahan hati yang membuka jalan bagi rasa ingin tahu. Kita tak bisa memisahkan Renaissance dari Perang Salib. Seperti kita tak bisa memisahkan kapitalisme awal dari ekspedisi ke timur. Dan kita juga tak bisa memisahkan ekspansi kolonial dari mimpi lama merebut Tanah Suci. Warisan Perang Salib adalah warisan kontradiksi.
Mereka membawa kebebasan berpikir lewat kekerasan. Mereka membawa kemajuan ilmu lewat kehancuran. Mereka membentuk dunia modern dari reruntuhan keyakinan. Dan di tengah dunia hari ini, di mana agama dan politik kembali saling menuduh, gaung perang salib kembali terdengar. Dalam retorika pemimpin dunia, dalam konflik Timur Tengah, bahkan dalam teori konspirasi. Istilah crusade dipakai lagi, tapi kini tak lagi untuk menyelamatkan jiwa, melainkan untuk membenarkan perang dagang, agresi militer, dan fobia lintas agama. Sejarah memang tak pernah mengulang secara persis, tapi ia berputar dalam pola, dan dalam pola itu kita terus dihadapkan pada pilihan. Mau kita warisi apa dari masa lalu, iman, ketakutan, atau mungkin keberanian untuk berubah. Warisan perang salib bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana umat manusia belajar dari luka dan menjadikannya pijakan. Perang salib telah lama berakhir, tapi dunia yang ia bentuk masih bersama kita hari ini. Ia bukan lagi soal panji salib dan bendera bulan sabit, tapi soal memori. Soal cara kita melihat yang lain, baik sebagai musuh, peluang, maupun cermin. Sejarah perang salib mengajarkan bahwa niat paling suci pun bisa berubah jadi mesin kehancuran. Jika dijalankan tanpa nalar, tanpa empati, tanpa kesadaran akan batas manusia. Kita hidup dalam dunia yang diwariskan oleh perang ini. Sebuah dunia yang penuh batas buatan, batas antara timur dan barat, antara iman dan ilmu, antara warisan dan kemajuan. Tapi jika kita menyimak lebih dalam, perang salib juga meninggalkan satu warisan lain yang sering dilupakan, kemampuan manusia untuk berubah, untuk menyerap, mempelajari, dan pada akhirnya mengampuni. Di balik darah yang mengalir, ada buku-buku yang dibawa pulang. Di balik benteng yang dihancurkan, ada bahasa dan ilmu yang diserap. Di balik kehancuran Yerusalem, ada kebangkitan Florence. Inilah wajah sejarah. Ia bukan monolit, bukan hitam putih. Ia adalah labirin penuh paradoks. Dan kita, sebagai generasi pewaris, punya pilihan. Melanjutkan luka-lukanya, atau menyembuhkannya. Mewarisi dendamnya, atau memahami kompleksitasnya. Sejarah tidak menuntut kita untuk setuju, tapi untuk jujur. Tentang bagaimana kekuasaan bisa menyamar sebagai wahyu. Tentang bagaimana rasa takut bisa disulap menjadi semangat salib, dan tentang bagaimana dunia modern lahir bukan dari perdamaian abadi, tapi dari pertarungan yang panjang, pahit, dan membentuk siapa kita hari ini. Maka saat kita bertanya, bagaimana perang salib mengubah Eropa selamanya? Jawabannya adalah dengan memperkenalkan Eropa kepada dunia, dan memaksa Eropa melihat dirinya sendiri.